Kapten Timnas Irak tak sebut Timnas Indonesia sebagai pesaing grup D. Komentar Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia alami kekalahan kedua hadapi Timnas Libya. Media Vietnam sebut Timnas Vietnam bakal jadi bulan-bulanan Timnas Indonesia di Piala Asia. Mohon subscribe dulu agar kamu tahu jika ada video baru dari kami. Terima kasih. Kapten Timnas Irak, Jalal Hasan buat pernyataan sangat kontroversial sebelum gelaran Piala Asia 2023. Dalam pernyataannya itu, pemain berusia 32 tahun itu tak sama sekali menyebutkan Timnas Indonesia sebagai tim pesaing di grup D Piala Asia. Timnas Irak tergabung di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Indonesia. Jalal Hasan menilai bahwa Jepang merupakan kandidat kuat juara Piala Asia 2023 ini. Selain itu, Vietnam juga diklaim harus diwaspadai oleh para pemain Irak. Pasalnya, Timnas Vietnam sudah jauh lebih berkembang saat ini. Timnas Irak berada di grup yang sulit, berisi calon juara Piala Asia seperti Jepang dan Vietnam, juga tim yang kuat, kata Jalal Hasan dikutip dari Win-Win. Tak hanya itu, Jalal juga sebut Timnas Jepang mempunyai pemain-pemain yang sangat berkualitas dan berkarir di Eropa, membuat situasi ini sulit melangkah jauh untuk Irak. Ya, mereka akan melangkah jauh, saya pikir. Tak salah karena pemainnya berkarir di Eropa, lanjutnya Jalal Hasan. Dalam pernyataan itu, tak salah juga Jalal Hasan tak sebut Timnas Indonesia sebagai pesaingnya di grup D. Karena saat ini memang Timnas Indonesia menjadi tim yang paling lemah di grup D Piala Asia. Komentar Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia alami kekalahan kedua hadapi Timnas Libya. Skuad Timnas Indonesia tumbang kedua kalinya hadapi Timnas Libya dengan skor 2-1. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong sempat memimpin 1 gol terlebih dahulu pada menit ke-7 dicetak oleh Yaakob Sayuri. Namun tak lama kemudian justru lini belakang Timnas Indonesia membuat kesalahan dan telatnya merapat ke pertahanan sehingga gol tercipta untuk Timnas Libya. Skor akhir 2-1 namun tak membuat kecewa para pendukung Timnas Indonesia di dalam lapangan. Pasalnya para pemain bermain cukup solid, berani dan bersemangat. Hanya saja penyelesaian akhir masih menjadi PR Shin Tae-yong untuk mengevaluasi tim. Adapun dari laga itu, Shin Tae-yong memang hanya mempersiapkan taktik sehari sebelum laga karena fokus melatih fisik supaya kuat dalam berlari bahkan membawa bola. Apalagi tim lawan memang mempunyai fisik yang kuat dan kecepatan. Selama di Turki, kita latihan fisik tanpa taktik terlebih dahulu. Hanya sehari sebelum pertandingan kita fokus skema taktik. Para pemain bekerja-kerja di lapangan di luar hasil skor akhir. Saya sangat puas dengan perkembangan pemain saat ini, ujarnya Shin Tae-yong. Selain laga ini, nantinya skuad Timnas Indonesia akan terbang ke Qatar dan akan beruji coba satu lagi menghadapi Timnas Iran sebelum hadapi Timnas Irak di Piala Asia 2023. Media Vietnam sebut Timnas Vietnam bakal jadi bulan-bulanan Timnas Indonesia di Piala Asia. Pernyataannya ini keluar setelah Timnas Indonesia mengalami kekalahan atas Timnas Libya 2 kali. Jarang-jarang media Vietnam itu hanya sesekali memuji Timnas Indonesia selama ini, karena biasanya yang dikeluarkan ialah kabar meremehkan dan merendahkan skuad Timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Timnas Indonesia ini hanya sedang mengalami keterpurukan sementara, seperti kalah dari Irak 5-1, imbang hadapi Filipina, dan tumbang 2 kali hadapi Timnas Libya di Turki. Dengan hasil itu, bukan menjadi acuan bahwa Timnas Vietnam dapat mengalahkan Timnas Indonesia dengan mudah. Sederet kekalahan demi kekalahan yang dialami Timnas Indonesia tak menjamin Vietnam bisa mengalahkan skuad Garuda itu. Pasalnya, Timnas Indonesia yang sekarang hanya butuh waktu karena datangnya pemain-pemain baru seperti Justin Hubner dan kembalinya pemain-pemain yang alami cedera. Apakah sederajat hasil buruk yang Timnas Indonesia dapatkan akan berakhir dengan kekecewaan? Apakah ini benar-benar mencerminkan Timnas Indonesia sedang buruk? Kalaupun Timnas Indonesia kalah hadapi Timnas Iran, tak ada jaminan Timnas Indonesia buruk di Piala Asia, nanti tulisnya media Vietnam itu. Tercatat, Timnas Vietnam sendiri banyak kehilangan pemain-pemain intinya lantaran alami cedera. Bahkan totalnya ada 5 pemain Vietnam yang alami cedera, seperti Dang Van Lam, Bui Tendung, Tan Choi, Nguyen Tân Linh, dan Kuo Ngo Chai. Akhirnya Timnas Vietnam pun memanggil pemain Timnas U23 dan U20. Mohon subscribe dulu agar kamu tahu jika ada video baru dari kami. Terima kasih.